Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun kita berada, sekiranya kita semua baik-baik saja di tengah melandanya COVID-19. Izinkan saya menguraikan presentasi buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Jaki, buku tentang praktik KKN tematik MBKM dengan beberapa metode seperti PAR, ABCD, CBPR, BMC serta 4D. Perlu diketahui bahwa urgensi buku ini adalah dengan adanya kebijakan baru dari Kemendikbud di setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta, menjadikan KKN 20 SKS, ditempuh selama 1 semester atau 6 bulan. Hal ini, berbeda dengan KKN sebelumnya hanya 3 SKS dan bisa diselesaikan selama 3 bulan. Tidak semua orang paham akan pentingnya KKN pada kebijakan baru ini, apalagi mahasiswa belum tentu menghadapi realitas yang real. Tidak sedikit pula, dosen pendamping, mahasiswa KKN, bahkan komunitas, banyak yang mengalami keterasingan dengan penolakan oleh masyarakat ibarat keringat banjir dengan suhu 0 derajat Celcius. Hal ini terjadi, KKN yang telah dilakukan sebelumnya, tidak memberikan efek yang signifikan bagi masyarakat, sehingga bagi masyarakat wajar saja untuk sikap apatis terhadap fasilitator maupun mahasiswa. Persoalan ini terjadi, kurangnya metode yang tepat dan praktis dan kegiatan di jalan sebagai rutinitas tanpa ada goal yang jelas. Maka, buku ini akan menguraikan secara rinci dan detail agar fasilitator, mahasiswa atau komunitas yang lain, bisa dapat panduan yang cerah serta metode yang sistematis. Ingat bahwa buku tidak hanya untuk dosen dan mahasiswa, tetapi bisa dipakai oleh siapa saja. Mohon nonton sampai selesai, jangan terlewatkan. Buku ini ditulis sampai bab 13, tetapi pada paruh pertama kita akan uraikan bab 1 sampai bab 4. Bab lainnya akan diuraikan pada paruh selanjutnya. Bab 1 Mandat di Masyarakat, bab 2 Pemberdayaan dan Kearifan Lokal, bab 3 Pilihan Metode Pemberdayaan serta bab 4 Participatory Action Research atau disingkat dengan PAR. Untuk bab pertama Mengabdi Masyarakat, di sini ada 3 elemen penting. Yang pertama Mandat Mulia, kedua fungsi intelektual, serta ketika tujuan pemberdayaan. Langsung saja, yang pertama, mandat mulia, yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang berkorelasi dengan masyarakat. Dalam hal ini, kampus dan masyarakat tidaklah terpisah. Jika terpisah ilmu memisahkan diri dari masyarakat, maka dari itu ada pertanyaan penting yang diajukan oleh Bacon, apa tujuan penciptaan ilmu pengetahuan jika tidak memiliki manfaat bagi masyarakat? Lalu berikutnya, John Dewey mengingatkan kita tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan sosial kemasyarakatan, dibanding membiarkannya terisolasi dan hanya dibanggakan sebagai sebuah budaya akademik yang tidak terhubung dengan masyarakat. Kemudian ia menyebut sebagai pendidikan progresif, kombinasi antara teori yang didapat di kelas melalui proses pengalaman yang real, dalam kehidupan yang dianggap oleh John Dewey. Dengan mengingat pentingnya pemberdayaan, maka Habermas lebih menekankan ada 3 poin penting. Ia menekankan belajar yang disebut sebagai teknis berhubungan dengan lingkungan, lalu yang kedua belajar yang praktis, dan yang ketiga emansipatoris, yang artinya masyarakat keluar dari ketidaktahuan menjadi masyarakat yang berdaya. Tidak sampai di situ, Paulo Freire dengan optimisme menegaskan action is not neutral, yang artinya pendidikan tidak netral tetapi berpihak pada mereka yang tertindas dan mendorong pada perbaikan. Waktu yang bersamaan, sepakat oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Gramsci, Foucault, dan Edward Said. Ini, ada beberapa fungsi intelektual secara biner, yang dijelaskan oleh pakar. Jadi, fungsi intelektual menurut Antonio Gramsci ada 2. Yang pertama, intelektual tradisional, artinya mereka yang bekerja di belakang meja, dan melegitimasi penguasa. Yang kedua, fungsi organik, mereka yang bersama kaum tertindas, mengartikulasi kepentingan kelompok, dan kaum marginal. Lalu menurut Michael Foucault, ada 2. Yang pertama intelektual universal, yang berkaitan dengan mereka yang hanya mengemukakan prinsip-prinsip umum, selalu berbicara sebagai guru tetapi tidak pernah menyentuh realitas, atau dengan kata lain mereka hanya membangun dialektika, tetapi berhubungan dengan tindakan tidak ada artinya. Yang kedua, intelektual spesifik, hal ini berkaitan dengan mereka yang mampu menyampaikan kebenaran orang lain, mampu menyampaikan kebenaran diri sendiri, ada relasi antara kata dan tindakan, dengan kata lain, tidaknya bicara tetapi harus dibuktikan. Kemudian yang terakhir Edward Said, yang pertama intelektual profesional, adalah mereka memposisikan diri bagian dari lingkaran kekuasaan, membela kepentingan penguasa, serta menyembunyikan kebenaran. Yang kedua intelektual original atau dalam bahasa Said disebut sebagai intelektual luar kekuasaan, ia bersama masyarakat marginal, bahkan rela, membela kebenaran,
Yang terakhir, tujuan pemberdayaan. Tujuan kegiatan pemberdayaan bagi komunitas untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, lebih berdaya tidak hanya pada level individu namun juga pada level komunitas. Masyarakat perlu memberikan support system, insight atau pemahaman. Lebih lagi, transformasi sosial masyarakat marginal memerlukan dukungan komunitas masyarakat peduli, atau disingkat dengan KMP, mengambil peran sebagai peer support atau dukungan sebaya, bagi komunitas dan fasilitator, seperti lembaga swadaya masyarakat, siswa, mahasiswa, maupun dosen. Keterlibatan KMP sebagai model atau model panutan, dengan kata lain, sebagai teladan atau percontohan bagi yang lain, dan perlunya ada retreat termasuk dengan asesmen atau penilaian. Fasilitator memiliki kelompok kepentingan, atau disebut dengan mitra. Untuk itu, mitra ini secara intensif mendapatkan pelatihan dan kegiatan pendampingan terkait, yang lainnya dengan output sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kepentingan, mendapatkan pemahaman diri terhadap kehidupan yang lebih layak, merupakan hak mereka yang dijamin oleh undang-undang, di mana mereka memiliki hak yang sama untuk maju dan berkembang. Yang kedua, kelompok dampingan, termotivasi untuk melaksanakan program yang telah disusun bersama antara mitra, fasilitator, dan komunitas masyarakat. Ketika kelompok pendampingan mendapatkan informasi yang memadai mengenai program pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana cara mengaksesnya, serta beragam persoalan yang mungkin mereka hadapi ketika melakukan kegiatan. Lalu yang keempat, kelompok dampingan termotivasi untuk menjadi agen perubahan yang akan menjadi bagian dari mereka yang melakukan transformasi, khususnya di kalangan masyarakat marginal dan di masyarakat yang lebih luas pada umumnya. Kemudian yang terakhir nomor 5, kelompok dampingan dapat meningkatkan kapasitasnya menjadi individu yang mandiri dan berdaya untuk menentukan masa depan sendiri, sesuai dengan latar belakang sosial, dan budaya, serta kebutuhan, termasuk dengan aspirasi mereka sendiri. Melalui studi tentang peran agama dalam masyarakat primitif dan tradisional, sosiolog Perancis mulai percaya bahwa tanah tatanan sosial mengangkat kepercayaan, nilai, norma, dan praktik bersama yang dimiliki kelompok orang. Seringkali kearifan lokal disandingkan dengan pemberdayaan sosial, maka perlunya memahami kearifan lokal yang berkepentingan untuk pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, khususnya untuk Jawa Timur ada 4 kebudayaan dan kebudayaan yang harus dipahami sebagai stakeholder. Yang pertama, kultur are. Pada masyarakat, kultur are ini berada di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Malang, serta Pasuruan wilayah barat. Pada wilayah ini didominasi oleh para kiai, dan para kiai ini di sisi lain dipahami sebagai elit politik. Yang kedua, Pulau Madura. Pulau Madura menjadi komunitas peleburan teklatah terbesar ketiga yang wilayahnya mencakup Pulau Madura. Pada pola hunian masyarakat yakini sebagai masyarakat berkarakteristik telatah Mataram, bentuk ekologis yang khas serta masyarakat mampu melakukan penjelajahan, bahkan masyarakat suka berat, cocok tanam dan pedagang. Yang ketiga, tapal kuda atau pendalungan. Pada daerah ini lebih dikenal sebagai santri keterikatan dengan kiai. Wilayah lebih detailnya sekitar Pasuruan bagian timur, Probolinggo, Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, serta Banyuwangi. Tapak kuda atau pendalungan sering dimaknai sebagai percampuran antara budaya Madura dengan Jawa sehingga masyarakat hidup dengan kebudayaan berbeda dari kedua budaya tersebut atau disebut dengan akulturasi. Lalu yang keempat, kultur Jawa Mataram. Berada di Jawa Timur bagian barat termasuk Kabupaten Nganjuk, Kertosono, Ngawi, Madiun, Blitar, Tulungagung, Kediri, dan seterusnya. Mataram merupakan salah satu subkultur dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta budaya Mataram berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Mataram yang pernah ada di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram lama berkembang agama Buddha dan Hindu secara berdampingan. Masyarakat kultur Mataram cenderung citra guyup, unggah-unggah yang kental dalam relasi, dan hormat kepada orang tua. Lalu, yang terakhir nomor 5, kearifan lokal sebagai driven perkembangan. Poin penting di sini adalah kearifan lokal sebagai hal yang paling penting dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan, kreativitas, inovasi, dan teknologi menjadi produk unggulan. Maka perlunya memberikan desain yang tepat serta menumbuhkan sistem yang berkolaborasi dalam hal mengembangkan kearifan lokal sebagai mata pencaharian utama.
Pada bab 3 pilihan metode pemberdayaan, salah satu yang menyatukan mahasiswa menjadi kelompok dalam kegiatan KKN atau KPM adalah tematik KKN atau KPM. Dengan metode berikut ini, mahasiswa dapat berpikir lebih fokus dengan sistematis. Terdapat 5 metode pemberdayaan yang bisa dipilih mahasiswa seperti PAR, ABCD, CBPR, BMC dan 4D. Untuk metode PAR melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah, maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Sementara, Community Based Research atau disingkat dengan CBR, atau disebut juga dengan Community Based Participatory Research atau disingkat dengan CBP, adalah sebuah model penelitian yang diprioritaskan pada kepentingan masyarakat dan memadukan berbagai elemen komunitas di dalamnya, untuk terlibat secara aktif dalam penelitian untuk menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan komunitas sendiri. Metode ini memiliki kelebihan masing-masing. Beberapa metode tersebut akan diuraikan pada paruh berikutnya, jadi di sini ini hanya sebagai teoritis. Lalu, ada fungsi penelitian dalam pemberdayaan. Yang pertama, produksi pengetahuan. CBPR menghasilkan pengetahuan melalui refleksi kritis dari pengalaman pribadi, maupun kolektif, baik pengalaman baru maupun pengalaman lama yang telah menjadi secara cara. Pentingnya, untuk menghargai pengetahuan dan pengalaman praktis dengan asumsi bahwa orang dapat membuat pemahaman dan pengetahuan baru, yang didasarkan pada keterlibatan sosial mereka. Yang kedua, mobilisasi pengetahuan. CBPR mobilisasi pengetahuan, di mana temuan penelitian dibagikan kepada masyarakat dengan tingkat atau level pengetahuan, pendidikan, status sosial, ekonomi beragam, yang memungkinkan orang untuk menggunakan pengetahuan ini untuk mengubah masyarakat di bidang yang berbeda. Untuk nomor 3, mobilisasi masyarakat. CBPR berfungsi mobilisasi orang dan masyarakat untuk melakukan aksi. Orang dapat termotivasi bertindak melalui DPPR, karena penelitian jenis ini menyimpan tali pengalaman dan pemahaman mereka tentang sesuatu hal. CBPR menawarkan berbagai level partisipasi dan peranan yang dilakukan oleh komunitas. Pertama, komunitas dapat berperan hanya di dalam batas tahapan mendefinisikan pertanyaan penelitian serta surut terlibat dalam proses komunikasi intensif dengan peneliti, untuk mengetahui perkembangan penelitian. Kedua, komunitas dapat turut terlibat dalam perumusan pertanyaan penelitian, desain penelitian, sampai pengalihan data, tetapi tidak terlibat dalam analisis dan penyusunan laporan. Bab 4, Participatory Action Research disingkat PAR, dan PAR merupakan metode pemberdayaan dengan menekankan pada kemitraan masyarakat, yang partisipasi pada proses kolaborasi yang meliputi aktivitas penelitian pendidikan, dan tindakan, untuk melakukan transformasi sosial. Aktivitas PAR, mengadaptasikan konsep dan teori Marx, mengenai masyarakat lokal perlu terlibat dalam refleksi kritis terhadap kekuatan struktural dari kelas dominan, untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap penindasan yang terjadi. Mereka mengambil partisipasi tentang perjuangan kelas dan keyakinan bahwa aktualisasi diri secara individual dan kolektif dapat mengurangi bentuk-bentuk redistribusi kekuasaan yang tidak merata, yang tidak ada dalam masyarakat. Maka di sini menekankan adanya penelitian, pendidikan, dan tindakan. Hal ini bagian dari PAR untuk mendapatkan celah untuk pemerataan bagi individu atau kolektif. Melihat secara sekilas, perkembangan PAR memang memiliki relevansi untuk implementasi dalam action research. Pada awalnya, Kurt Lewin memberikan kontribusi pada riset dan eksperimen, sementara Paulo Freire mengembangkan penelitian berbasis masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam memproduksi pengetahuan tentang norma sosial. Di samping itu, gerakan Anne-Marie Manisnya juga menjadi kontributor besar bagi perkembangan PAR. Hingga sejauh ini perkembangan PAR sangat kontributif bagi masyarakat. Manfaat dan tujuan PAR adalah sebuah kegiatan pengabdian masyarakat, berbentuk riset yang dilakukan dengan partisipasi masyarakat, dalam satu lingkup sosial atau komunitas untuk membuat aksi perubahan ke arah yang lebih baik. Pada bagian elementer PAR, adanya pemberdayaan model PAR, yang berbentuk siklus bagian tengah. Pertama, to know, untuk mengetahui, merupakan proses awal dalam pemberdayaan dengan pertimbangkan pandangan subjektif peneliti. Dalam hal ini mahasiswa, dosen, dan dosen pembimbing lapangan, terhadap kehidupan masyarakat yang telah diteliti seperti sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua, to understand, untuk memahami, yang dipakai dimaknai sebagai suatu proses di mana peneliti dan masyarakat yang diberdayakan mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan mereka, kemudian dikolaborasikan dengan aset-aset yang dimiliki masyarakat sehingga dapat menunjukkan komitmen masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang ada di dalam kehidupan mereka.
Untuk yang ketiga, Tuplan tahu untuk merencanakan, dimaknai sebagai proses merencanakan aksi-aksi strategis dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Lalu, nomor 4, To action atau melancarkan aksi merupakan implementasi produk pemikiran masyarakat untuk membangun, mengelola, berubah, menajamkan aset-aset yang dimiliki masyarakat sehingga dapat difungsikan secara optimal dan proporsional. Lalu ada To reflection atau untuk merefleksikan. Pada tahap ini merupakan tahapan di mana peneliti dan masyarakat mengapa lokasi dan monitoring aksi pemberdayaan yang telah dilakukan sehingga pemberdayaan menjadi terarah dan terukur. Ada beberapa prinsip PAR. Prinsip pertama, belajar dari realitas atau pengalaman itu lebih penting ketimbang hanya berbicara teori tanpa pernah merealisasikan. Kedua, tidak menggurui tetapi lebih kepada tim bekerja sama tanpa ada yang digurui dan tanpa ada yang diajarkan tetapi lebih kepada saling melengkapi. Ketika proses belajar dijalankan dengan dialogis, hal ini lebih diutamakan komunikasi dan interaksi yang lebih intensif untuk membangun aktifkan tim yang terlibat. Perlunya, memahami beberapa elemen. Pertama, mengalami atau melakukan. Kedua, mengungkapkan apa yang dialami oleh subjek. Ketika mengelola dan menganalisis apa yang diungkapkan oleh subjek yang didapatkan dari pengalaman sendiri bisa Manila Ben analisis. Kemudian tahap 4, harus menyimpulkan dan menerapkan apa yang dianalisis oleh subjek. Perlu adanya penerapan hal ini dapat dari pengalaman yang didapatkannya. Langkah-langkah PAR. Langkah awal, mahasiswa WA dan DPL melakukan pemetaan, untuk mengetahui situasi dan keadaan sosial yang ada di masyarakat. Dengan pemetaan ini, mahasiswa dan DPR dapat mengetahui letak geografis wilayah dan batas-batas desa atau kelurahan, jumlah penduduk, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat, dapat dari kegiatan pemetaan awal. Lebih rinci, yang pertama, membangun hubungan kemanusiaan yang berkaitan dengan membangun kepercayaan ras, kepada masyarakat. Yang kedua, penentuan agenda riset untuk perubahan sosial. Dalam hal ini, kehadiran mahasiswa atau DPL menentukan angel dari riset dengan sebuah program riset melalui teknik Parciptori Rural Appraisal disingkat PRA. Dengan kata lain, dengan hadirnya mahasiswa bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas masyarakat taruna atau kau bisa menjadi tim untuk membangun komunitas peduli bagi mitra yang menjadi sasaran. Lalu untuk ketiga, permintaan partisipasif. Dalam hal ini komunitas melakukan pemetaan wilayah maupun persoalan yang dialami masyarakat. Lalu nomor 4, merumuskan masalah kemanusiaan. Komunitas merumuskan masalah mendasar hajat hidup kemanusiaan yang di dalamnya seperti persoalan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan hidup, serta persoalan utama kemanusiaan lainnya. Lalu nomor 5, menyusun strategi gerakan. Untuk nomor 6, pengorganisasian masyarakat. Komunitas didampingi mahasiswa membangun pranata-pranata sosial sebagai bentuk komunitas atau kelompok kerja maupun lembaga masyarakat yang secara nyata bergerak memecahkan persoalan sosial secara simultan. Ketujuh, aksi perubahan. Kedelapan, refleksi teori perubahan sosial. Mahasiswa didampingi DPR bersama komunitas merumuskan teoritisasi perubahan sosial berdasarkan atas hasil riset proses pembelajaran masyarakat dan program proklamasi yang telah diterlaksana. Peneliti dan komunitas merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya, dari awal sampai akhir. Lalu tahapan akhir, nomor 9. Melaksanakan skala gerakan dan dukungan. Pada tahap ini perubahan yang lebih besar, dan bisa dibilang bahwa, keberhasilan program air tidak hanya diukur dari hasil kegiatan seorang produsen tetapi juga diputri tingkat keberlanjutan program yang sudah berjalan dan muncul pengorganisir-pengorganisir, serta pemimpin lokal yang melanjutkan program, untuk melakukan aksi perubahan.